Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kembali penggemar TikTok di seluruh Indonesia. Mohon maaf, tetap saya semangat kawan-kawan semuanya. Yang selalu saya postingkan ini hanya mengenai laporan saya, tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya. Jadi saya memohon kepada semuanya penggemar TikTok seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apabila ditonton postingan saya ini, saya memohon dengan sangat, kalau kita benar-benar sama-sama tidak suka namanya pemerintah pengkhianat, pemerintah perampokan negara, kepala desa perampokan negara, perampokan rakyat. Mohonlah apabila ditonton postingan saya ini agar dibantu pindahkan agar sampai ke Bapak Presiden, karena laporan saya ini menurut saya tanpa bantuan Bapak Presiden bisa-bisa tidak akan selesai. Laporan saya ini jangan ada beranggapan bahwa saya ini seolah-olah sakit hati atau sentimen, tidak sama sekali. Saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada kepala desa di Indonesia ini tempat melapor masalah tanah dari hari ke hari, saya tanya terus, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga saya merasa beranggapan bahwa benar-benar kepala desa saya ini hanya dibohongi terus saja, hanya dipermainkan terus saja. Itulah penyebabnya karena saya tingkatkan di kecamatan, tembusan, kabupaten. Sehingga dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa pemberani karena terlalu banyak uang negara dia kuasai. Sehingga ternyata dia punya massa, menyuruh massanya mau membunuh saya tanpa sebab. Menyuruh massanya mau membunuh saya tanpa sebab. Dengar baik-baik semua pengatut seluruh Indonesia, terutama sekali yang mengenal saya di Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan 1, Paten Tanjung Jambi Timur. Jangan ada berprasangka buruk bahwa saya ini sentimen atau sakit hati. Tidak sama sekali, saya hanya dipaksa dan terpaksa. Karena dia menyuruh massanya, karena saya laporkan, tingkatkan laporan saya masalah tanah saya di kecamatan, menyuruh massanya datang mau membunuh saya. Ada kurang lebih 50 orang, mungkin bisa mencapai 60 orang, dan memakai pembunuh bayaran. Pakai pistol, pakai pistol. Itu saja, kalau dia bisa buktikan bahwa saya bersalah, saya siap ditembak mati, saya tidak ditembak mati. Jadi jangan disangkanya saya ini bermain-main masalah urusan. Tidak, ini kepentingan kita semua, kepentingan kita bersama. Uang negara, uang rakyat, uang termasuk kami petani, kebutuhan kami petani, itu program dari pusat, program mungkin ada juga dari kabupaten, sehingga dia hanya kuasai 100%. Ada namanya alokasi dana desa. Sebelum masuk dana desa, di alokasi dana desa disingkat ADD, fisiknya itu 50 semua, tidak pernah dipakai membangun. Mulai besar sekitar 300 juta fisiknya tahun 2014. Yang menyampaikan pada waktu itu adalah orang nomor 1 di kabupaten. Jadi itu tidak pernah terjadi, dan sepertinya mereka ini betul-betul berbahaya karena dia kompak. Padahal abangnya sendiri itu tidak suka kepala desa kalau dia bisa bermain-main. Ternyata adiknya jadi kepala desa, dibiarkan dia merampok uang negara. Apa yang saya sampaikan ini, kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, saya siap ditembak mati. Dan korupsinya miliaran rupiah. Karena sebelum masuk dana desa ada namanya alokasi dana desa, disingkat ADD, fisiknya itu 50 semua. Dana desa saja masuk mulai tahun 2015 dan seterusnya sampai sekarang ada yang 50. Saya bisa buktikan semua. Jadi dia membangun, kadang-kadang dia pakai hanya 8%, mungkin baru sekarang bisa kisaran 20% kurang lebih. Itu bisa semua saya buktikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saya bertanggung jawab 100% bahwa korupsinya 100% korupsi, dan uang negara, uang rakyat dirampok miliaran. Mungkin Bapak tidak tahu kekejaman kepala desa saya ini, kekebalan hukumnya kepala desa saya ini. Saya melaporkan masalah dia mau membunuh saya itu 1 malam apa 2 malam, tidak puas undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Itu bisa semua saya buktikan. Jadi saya laporkan korupsinya. Ternyata memang benar-benar kebal hukum, sangat-sangat kebal hukum. Karena mungkin mulai namanya anggota polisi, Kapolsek,
Kapolres, anggota Kapolda seolah-olah takut atau mungkin ditakut-takuti karena hanya jalan di tempat laporan saya ini. Tapi sepertinya memang para penegak hukum kalau rakyat kecil merapor seperti saya ini itu dianggap bagaikan sampah, dibikin seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kalau orang kaya seperti perusahaan sawit melapor, saya lihat 1 kali 24 jam mesti mereka bergerak. Mungkin aparat penegak hukum langsung bergerak dan paling lama saya lihat 20 hari selesai, kadang-kadang 15 hari selesai. Kalau laporan saya ini sudah berjalan sekarang 10 tahun 3 bulan. Sekarang berjalan 10 tahun 3 bulan. Mohon Pak Presiden, mohon pengamat TikTok seluruh Indonesia dibantu viralkan agar sampai ke Bapak Presiden, Karena menurut saya tanpa bantuan Bapak Presiden, laporan saya tidak akan selesai. Di Provinsi Jambi ini namanya pemerintah yang tukang korupsi sangat-sangat berbahaya karena sudah menyebar di mana-mana. Ini kepala desa saja bisa korupsi, dia bisa merampok uang negara miliaran rupiah. Dia tidak tahu namanya program amanah, karena saya tahu namanya dana desa itu program dari pusat, program Bapak Presiden. Kalau alokasi dana desa saya tidak tahu apa program dari pusat, apa dari provinsi atau dari kabupaten. Jadi kepala desa saya ini sangat-sangat berbahaya. Dia betul-betul pengkhianat, betul-betul berani menguasai uang negara, uang rakyat, bisa-bisa mencapai 80%, 90%. Jadi saya memohon dengan sangat bantuannya. Korupsinya miliaran, menurut saya paling kecil 5 miliar, bahkan bisa-bisa mencapai 10 miliar. Datanya lengkap dengan saya, apa yang saya sampaikan, saya bisa jelaskan satu persatu dari mulai dia membangun. Mohonlah pengamat TikTok seluruh Indonesia agar dibantu viralkan sebanyak-banyaknya, sampai ke Bapak Presiden. Kalau kita memang benar-benar tidak suka namanya pemerintah, kepala desa perampok uang negara, kepala desa perampok uang rakyat. Mohonlah bantuannya, dan juga Pak Prabowo mudah-mudahan sampai ke Bapak Presiden yang kami hormati, yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto. Mohonlah bantuannya jikalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Jikalau memang benar-benar korupsi mau diberantas, jangan hanya katanya saja. Ini hanya kepala desa saja di Provinsi Jambi, tepatnya di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Timur, sangat kebal hukum karena mungkin pengaruhnya, karena mungkin backing-nya terlalu kuat, dan juga karena terlalu banyak uang negara dikuasai, terlalu banyak uang negara dia rampok. Demikian, mohon maaf yang mengenal kepala desa saya, jangan ada berprasangka buruk. Kalau memang Bapak tidak suka namanya pemerintah, kepala desa perampok uang negara, tolonglah sampai kalau bisa langsung laporkan Kapolda. Laporan saya sudah di Kapolda kok. Tinggal Pak Kapoldanya yang namanya anggota polisi saya tidak pernah ketemu. Kalau Kapolsek, Kapolres, anggota Kapolda sudah semua. Tinggal Pak Kapoldanya. Mohon Pak Presiden. Kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.